Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai masih pada bab as-salaf waz zuhud fid dunya, para salaf, para generasi terdahulu dan kezuhudan mereka terhadap dunia. Kita sampai pada sebuah athar wan Abil Abbas As-Sarraj. Wa Nabi Abbas As-Sarraj sami'tu Ibrahim bin Bashar haddatsani Ali ibn al-Fudail. Dari Abu Abbas As-Sarraj, aku mendengar Ibrahim bin Bashar telah meriwayatkan kepadaku Ali ibn al-Fudail, yakni bin Iyad, Ali ibn al-Fudail bin Iyad. Sami'tu abi yaqulu li ibn al-Mubarak, aku mendengar ayahku berkata kepada Abdurrahman ibn al-Mubarak rahimahumullahu ta'ala, anta ta'muruna bizuhdi wat taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil bada'i. Engkau memerintahkan kami untuk zuhud dan memerintahkan kami untuk taqallul, bersedikit dalam masalah dunia, yakni tidak tamak, wal bulghah, yakni secukupnya, tidak boros dan serakah, ingin mendapatkan sesuatu yang melebihi apa yang seharusnya, ya. Di antara makna cukup di sini adalah mencukupkan diri pada yang halal. Karena kalau sudah itu menuju ke yang haram, walaupun yang haram itu sedikit, itu sudah teranggap serakah. Wa naraka ta'ti bil bada'i, akan tapi kami melihat engkau membawa barang-barang dagangan ini. Ibnu Mubarak adalah seorang pedagang. Kaifa dza? Bagaimana ini? Di satu sisi memerintahkan kita semua untuk zuhud, tapi di sisi yang lain memerintahkan untuk, atau di sisi yang lain malah ini zahirnya sibuk lagi bawa barang-barang dagangan. Qala ya Aba Ali, maka Ibnu Mubarak berkata kepada Al-Fudail bin Iyad, kunyahnya adalah Abu Ali karena putra beliau tadi disebut Ali. Inna ma af'alu dza li asuna wajhi wa ukrima ardi. Ya. Wa ukrima irdi. Yani aku melakukan hal ini dalam rangka menjaga wajahku dan memuliakan kemuliaanku, memuliakan yakni namaku. Maksudnya adalah agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Maksudnya adalah Ibnu Mubarak walaupun di satu sisi memerintahkan kita untuk zuhud, akan tapi di sisi yang lain hendaknya seseorang itu mencari nafkah, bekerja dalam rangka agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Wasta'inu bihi ala ta'ati rabbi, wasta'ina bihi ala ta'ati rabbi, dan aku melakukan hal ini dalam rangka aku meminta pertolongan, yakni aku menjadikan dagangan ini sebagai sesuatu yang membantuku untuk bisa melakukan ketaatan kepada Rabbku. Jadi kalau hidupnya berkecukupan, maka ibadahnya bisa menjadi tenang, bisa mengeluarkan zakat, bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, dan seterusnya. Qala ya Ibn al-Mubarak ma ahsana dza intam madza. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, wahai Ibn al-Mubarak, sungguh ini bagus sekali kalau ini terpenuhi, yakni kalau ini terrealisasi, ketika seseorang itu benar-benar bekerja dalam rangka niatnya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibn al-Mubarak tadi, yaitu menjaga wajahnya supaya tidak harus meminta-minta kepada orang lain, kemudian menjaga kehormatannya, yakni dengan cara tidak meminta-minta kepada orang lain, kemudian
pekerjaannya tersebut diniatkan sebagai sesuatu yang membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari athar ini kita belajar niat-niat yang bisa kita niatkan ya kalau kita ingin bekerja atau mencari nafkah. Ini di antara niat yang bisa kita hadirkan. Ini adalah contoh niat yang diniatkan oleh para generasi terdahulu. Atau dalam athar ini lebih spesifik diniatkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Wa an Ziyad bin Mahik qala kana Shaddad bin Aus yaqul innakum lan taraw minal khairi illa asbabah wa lan taraw minas syarri illa asbabah. Al khairu kulluhu bihadzafirihi fil jannah wasyarru bihadzafirihi fin nar. Dari Ziyad bin Mahik beliau berkata, Shaddad bin Aus berkata, sesungguhnya kalian itu tidak akan melihat kebaikan kecuali sebab-sebabnya saja. Yakni kita tidak akan melihat kebaikan di dunia ini kecuali sebab-sebab kebaikan saja. Kita juga tidak akan melihat keburukan di dunia ini kecuali cuma sebab-sebabnya saja. Lalu apa yang kita lihat? Lalu di mana kebaikan? Lalu di mana keburukan? Maka Shaddad bin Aus menjelaskan, al khairu kulluhu bihadzafirihi fil jannah. Kebaikan seluruhnya bihadzafirihi, yakni bijawanibihi wa nawahihi, yakni seluruh aspek dari kebaikan itu semuanya di surga. Wasyarru bihadzafirihi finnar, dan keburukan dan seluruh aspeknya itu di neraka. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kebaikan di dunia, nikmat misalkan kita dapatkan di dunia, maka itu masih belum ada apa-apanya ya, dibandingkan kebaikan yang sebenarnya, dibandingkan nikmat yang sebenarnya. Shaddad bin Aus beliau berkata, al khairu kulluhu bihadzafirihi fil jannah. Kebaikan seluruhnya dan seluruh aspek-aspeknya itu semuanya ada di surga. Adapun yang ada di dunia itu cuma segelintir saja. Sebaliknya, asyarru kulluhu bihadzafirihi finnar. Keburukan seluruhnya dan seluruh aspek-aspeknya itu ada di neraka. Sehingga kalau kita mendapati suatu keburukan di dunia, mendapati adanya musibah, misalkan, mendapati adanya sesuatu yang tidak mengenakkan, maka kita harus yakin bahwa itu masih belum ada apa-apanya. Jadi dengan memahami perkataan Shaddad bin Aus di sini, kita akan memahami ya, kita akan memiliki pandangan yang jauh lebih visioner. Tidak hanya terbatas pada dunia, akan tapi kita akan melihat akhirat. Tidak hanya kita berusaha untuk mengejar kebaikan di dunia, akan tapi kita tahu bahwa kebaikan yang hakiki, nikmat yang hakiki itu ada di jannah, bukan di dunia. Dan kalau kita mendapatkan suatu musibah, maka musibah di dunia ini belum ada apa-apanya. Musibah yang sebenarnya, keburukan yang sebenarnya, penderitaan yang sebenarnya itu ada di neraka. Wa inna dunya 'ardun hadirun ya'kulu minhal barru wal fajir. Sungguhnya dunia itu adalah sesuatu benda, 'ardun hadirun, benda yang tampak di hadapan kita, ya'kulu minha al barru wal fajir, yang bisa memakan darinya baik orang yang bertakwa ataupun orang yang fajir. Jadi sama-sama bisa dimiliki oleh orang yang bertakwa atau orang yang fajir, orang yang fasik, atau bahkan orang kafir misalkan, orang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi memberikan nikmat yang banyak kepada orang yang kufur kepada Allah, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah di dunia ini. Bisa jadi Allah memberikan kenikmatan itu kepada mereka. Dengan kata lain, itu berarti apa? Tidak ada keistimewaan sama sekali pada nikmat dunia. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada keistimewaan sama sekali. Jadi apa yang mau dibanggakan? Sehingga kalau kita mendapatkan nikmat dunia, maka ini tidak boleh kita merasa bahwa inilah akhir dari segalanya, begitu ya. Ketika kita pandangannya kemudian teralihkan menjadi fokus mengejar dunia, kita harus ingat bahwa ini tidak ada keistimewaan sama sekali pada nikmat dunia ini. Dia bisa diambil, dimakan oleh baik orang yang bertakwa ataupun orang yang fasik. Wal akhiratu wa'dun sadiqun yahkumu fiha malikun qahir. Sedangkan akhirat itu adalah janji yang benar
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Malikun Qahir. Allah zat yang menguasai alam semesta ini dan zat yang bisa ketetapannya itu tidak akan ada yang bisa melawannya. Itu makna di antara makna dari Qahir. Walikullin banun, dan dari setiap dunia ataupun akhirat itu memiliki orangnya masing-masing, mengikuti pengikutnya masing-masing, memiliki pengikutnya masing-masing, memiliki pemburunya masing-masing. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Yakni jadilah menjadi, yakni kita harus menjadi orang yang mencari akhirat, yang fokus utamanya adalah akhirat, dan janganlah menjadi orang yang fokus utamanya adalah dunia saja, tidak memperhatikan akhirat. Wa Abdullah bin Ukhti Muslim bin Sa'ad annahu qala aradtul hajja fadafa ilayya khali Muslim 10,000 dirham. Dari Abdullah bin Ukhti Muslim bin Sa'ad, dari Abdullah putra dari saudari perempuannya Muslim bin Sa'ad. Ini sebuah yakni penyebutan nama yang tidak familiar begitu ya. Biasanya seseorang dinasabkan kepada bapaknya. Kalau ini dinasabkan kepada ibunya, ini dalam rangka karena ada kaitan dengan ceritanya di sini. Ada kaitan dengan lanjutan asarnya. Mengapa tidak disebutkan Abdullah bin nama bapaknya? Mengapa disebut Abdullah bin Ukhti Muslim? Abdullah anak dari saudari perempuannya Muslim. Gitu ya. Karena nanti ada kaitannya dengan asarnya. Beliau berkata, aradtul hajja fadafa ilayya khali Muslim. Ini maksudnya. Aku ingin berangkat haji, kemudian pamanku yaitu Muslim. Jadi ini kaitannya ya. Aku ingin berangkat haji dan pamanku yaitu Muslim memberikan kepadaku 10.000 dirham. 10.000 dirham. Ini 10.000 dirham jumlah yang sangat banyak sekali, apalagi di zaman dahulu. Wa qala li idza qadimtal Madinah fanzur afqara ahli baitin bil Madinah fa'tihim iyyaha. Jika engkau mendatangi Madinah, jika engkau tiba di Madinah, ini mau berangkat haji, maka tentunya ke Madinah dulu ya. Karena ini nanti disebutkan di asarnya sepertinya dari Irak ya. Maka dari Baghdad. Maka ketika engkau tiba di Madinah, maka carilah orang yang paling miskin di Madinah tersebut. Carilah keluarga yang paling miskin di Madinah tersebut. Fa'tihim iyyaha. Maka berikanlah uang 10.000 dirham ini kepada keluarga tersebut. Jadi tidak diperintahkan untuk dibagi-bagi, tapi langsung cari keluarga yang paling miskin, langsung diberikan semuanya bulat-bulat kepada keluarga tersebut. Falamma dakhaltu sa'altu an afqari ahli baitin bil Madinah. Maka ketika aku tiba di Madinah, aku bertanya kepada orang-orang tentang keluarga yang paling miskin di Madinah. Fadullilat ala ahli baitin, maka kemudian fadulliltu ala ahli baitin, maka aku kemudian ditunjukkan kepada suatu keluarga. Fataraktul baba fa'ajabatni imra'atun. Maka aku kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan ada seorang perempuan yang menjawabku. Man anta? Siapakah engkau? Fakultu ana rajulun min ahli Baghdad. Maka kemudian aku berkata, aku adalah seseorang dari penduduk Baghdad. Udi'tu 10,000 wa umirtu an usallimaha ila afqari ahli baitin bil Madinah. Di mana aku dititipkan uang ini, uang 10.000 dirham, dan aku diperintahkan untuk memberikan uang tersebut kepada keluarga yang paling miskin di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa qad usiftum li fahudhuha.
Maka kemudian yakni engkau atau keluarga ini telah diinfokan oleh orang-orang bahwa keluarga ini adalah keluarga yang paling miskin di Madinah, maka ambillah uang ini. Maka kemudian yang mencengangkan adalah lihat apa yang dijawab oleh perempuan tersebut. Faqalat, perempuan tersebut kemudian berkata, ya Abdullah, inna sahibaka ishtarata afqara ahli baitin. Wahai Abdullah, sesungguhnya kawanmu itu, yakni maksudnya berarti pamannya ya, mensyaratkan keluarga yang paling miskin di Madinah. Wa haula'il ladzina bi izaina afqaru minna. Sementara itu ada keluarga di sebelah rumah ini, ya, jadi menunjukkan ke tetangganya, mereka lah yang paling miskin, karena mereka lebih miskin dari kami. Ini jawaban dari perempuan tersebut, Masya Allah. Ya, ini kalau orang sekarang diberi uang, tidak ada yang mengetahui, ya, walaupun sifatnya tidak sesuai, Anda bukan yang paling miskin di sini, tapi kalau sudah mau dikasih uang, ambillah ini, langsung diambil pastinya. Kalau sebagian orang di zaman ini kemungkinan akan langsung diambil. Akan tapi lihat perempuan ini, ya, perempuan ini tidak mengambilnya, justru beliau amanah. Justru beliau melihat syarat dari orang yang mau memberikan uang ini. Syaratnya adalah berikan kepada keluarga yang paling miskin di Madinah. Maka ini diantara contoh sikap zuhud. Jujur dalam masalah harta, jujur dalam masalah uang, itu termasuk sikap zuhud. Jadi kalau seseorang itu korupsi, seseorang itu, walaupun itu korupsi yang sedikit, itu berarti dia tidak zuhud dalam masalah dunia. Jadi di antara ciri sikap zuhud terhadap dunia adalah dia jujur dalam masalah harta. Dia jujur dalam masalah sesuatu yang seharusnya itu bukan haknya, maka dia tidak akan mengambilnya. Ini contoh sikap zuhud terhadap dunia. Fataraktuhum wa ataitu ulaik. Maka akhirnya setelah Abdullah ini disebutkan demikian, dikatakan demikian kepada Abdullah, akhirnya Abdullah meninggalkan rumah itu dan mendatangi tetangganya, tetangga dari rumah tersebut. Fataraktul baba fa'ajabatni imra'atun faqultu laha mithla alladhi qultu litilkal mar'ah. Maka aku kemudian mengetuk pintu dan ada seorang perempuan lagi yang menjawab ketukan pintu tersebut, dan aku berkata seperti yang dikatakan sebelumnya di rumah sebelumnya, di tetangganya barusan. Maka kemudian lihat apa yang diucapkan oleh perempuan tersebut. Faqalat ya Abdullah nahnu wa jiranuna fil faqri sawa faqsimha bainana wa bainahum. Wahai Abdullah, kami dan tetangga kami itu miskinnya sama. Ya, ini tetangga yang tadi mengatakan itu ke mereka saja. Maka tetangga yang orang yang kedua yang ditemui ini, perempuan yang kedua yang ditemui ini, dia berkata, sesungguhnya saya dan tetangga yang barusan antum kunjungi itu sama-sama miskin, yakni. Maka bagilah uang ini antara kami. Jadi ini menunjukkan bagaimana perempuan yang kedua ini juga memiliki sikap jujur, memiliki sikap zuhud. Ini kalau misalkan kita pikir-pikir ya, ada orang mau ngasih 10.000 dirham cuma-cuma, maka langsung aja diambil begitu ya, tanpa pikir panjang. Ya, ini jazakallah khair, alhamdulillah. Langsung tutup pintu. Betul tidak? Tapi dua perempuan ini tidak demikian. Maka ini menunjukkan bagaimana jujurnya orang-orang di Madinah waktu itu. Ya. Bagaimana jujurnya orang-orang di generasi terdahulu secara umum. Tidak hanya di Madinah, secara umum kebaikan masih banyak tersebar di zaman dahulu. Kenapa? Banyak sekali para ulama, banyak sekali orang yang berilmu di zaman dahulu. Sehingga orang yang mengingatkan kepada akhirat di atas ilmu yang hak, di atas ilmu, di atas basirah, itu masih banyak ya. Adapun di zaman ini dai-nya yang banyak, walaupun belum tentu berilmu, belum tentu mungkin ilmunya. Kemudian kita masuk pada asar setelahnya, asar yang panjang, 2 halaman lebih. Wan Ibrahim bin Syabib bin Syaibah qala, dari Ibrahim
bin Sabib bin Syaibah, beliau berkata, kunna natajalasu fil jum'ah fa'ata rajulun alaihi thawbun wahidun multahifun bihi fajalasa ilaina. Kami duduk-duduk pada hari Jumat, maka kemudian ada seorang yang datang. Orang tersebut mengenakan satu pakaian yang yakni dia menutupi tubuhnya dengan pakaian tersebut. Kemudian orang tersebut duduk kepada kami. Fa'alqa mas'alatan famazilna natakallamu fil fiqhi hatta sarafna. Maka kemudian orang tersebut menyebutkan suatu masalah fikih. Ya, ini berarti bawa topik bahasan gitu ya. Orang tidak dikenal tiba-tiba duduk juga bermajelis, kemudian ikut nimbrung, Masya Allah. Apa yang dibicarakan? Bukan ghibah ya. Antum tahu tidak itu? Gitu. Tapi yang dibicarakan adalah masalah fikih. Ini kalau ada yang seperti ini, orang tidak dikenal, tiba-tiba bicara masalah fikih di tongkrongan yang lagi duduk-duduk, apa yang akan terjadi? Langsung bubar ya. Maka ketika orang tersebut membahas ya, membawa topik tersebut, maka akhirnya satu majelis akhirnya sibuk bahas fikih. Nah, ini juga orang-orang lain yang juga duduk di situ berarti sama bagusnya ya. Jadi diladeni. Ini bicara ilmu kita juga bisa, bicara ilmu juga, Masya Allah. Akhirnya satu majelis sampai akhir bicaranya adalah tentang masalah fikih tersebut. Tsumma ja'ana fil jum'atil muqbilah fa ahbabnahu wa sa'alnahu an manzilihi. Kemudian hari Jumat berikutnya orang tersebut datang lagi dan sama membahas masalah fikih lagi. Yakni pembicaraan yang menarik, pembicaraan yang seru ya, pembicaraan yang penuh ilmu. Akhirnya orang-orang bertanya, rumahnya di mana? Faqala, kemudian orang tersebut berkata, anzilu Al-Harbiyah. Aku tinggal di sebuah daerah yang namanya Al-Harbiyah. Fasa'alnahu an kunyatihi. Kemudian kami bertanya tentang kunyah beliau. Maka orang tersebut berkata, Abu Abdillah. Kunyahku adalah Abu Abdillah. Faraghibna fi mujalasatihi wa ra'ayna majlisana majlis fikhin. Maka akhirnya kami senang ya, kami ingin selalu yakni menanti-nanti kehadiran orang ini. Setiap hari Jumat orang ini biasanya datang dan majelis kami akhirnya menjadi majelis fikih yang penuh faidah, penuh ilmu, penuh dengan diskusi ilmiah dan seterusnya. Famakathna bidzalika zamanan tsumma qata'a anna. Jadi beberapa periode itu sempat berjalan, setiap hari Jumat orang tersebut selalu datang dan selalu membawa tema-tema yang berbeda-beda begitu ya, Masya Allah. Tapi kemudian berhenti. Tiba-tiba orang tersebut tidak datang lagi. Faqala ba'duna li ba'din. Maka sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, mahaluna. Apa ini kondisi kita sekarang? Qad kana majlisuna amiran bi Abi Abdillah wa qad sara muhisan. Biasanya majelis kita itu diramaikan, dimakmurkan oleh Abu Abdillah, tapi sekarang majelis kita menjadi majelis yang kering. Ya, ini kering dari ilmu sekarang. Tidak ada orang yang membawa tema untuk dibahas lagi di sini. Ya. Fa wa'ada ba'duna ba'dun idza asbahna an na'ti al-harbiyah fa nas'alu anhu. Akhirnya sebagian dari kami janjian, yakni sama-sama janjian besok pagi kita akan menuju kepada daerah Al-Harbiyah dan kita akan bertanya tentang kabar orang tersebut. Yakni orang-orang di majelis ini rindu semua ya. Disamperin intinya, didatangi orang tersebut, dicari. Kenapa kok tidak pernah datang lagi sekarang? Fa'ataina Al-Harbiyah wa kunna adadan. Akhirnya kami mendatangi daerah Al-Harbiyah dan kami ada beberapa orang saat itu. Faja'alna nastahyi an nas'ala an Abi Abdillah. Akhirnya kami malu. Ini gimana cara nanyanya? Kami malu untuk bertanya ke orang-orang, begitu ya. Fanadharna ila sibyan qad insarafu minal kuttab. Akhirnya kami melihat ada seorang anak, ada beberapa anak-anak gitu ya yang baru saja pulang dari Al-Kuttab. Al-Kuttab itu semacam madrasah ibtidaiyah di zaman kita ya. Semacam SD atau bahkan TK.
mungkin SD ya. Karena di situ diajarkan cara membaca, cara menulis, hafalan Quran. Nah, itu namanya Al-Kuttab. Fakulna Abu Abdullah. Maka akhirnya kami menyebutkan nama Abu Abdullah kepada anak-anak tersebut. Semoga mereka kenal begitu ya. Faqalu, kemudian anak-anak tersebut berkata, la'allakum ta'nuna as-sayyad. Mungkin yang antum maksudkan adalah si pemburu itu. Kunna na'am, ya. Kemudian orang-orang berkata, na'am. Bisa jadi itu yang dimaksud. Yani kemungkinan mereka juga nggak tahu juga ya, tapi na'am aja udah gitu ya. Qalu hadza waqtuhul an yaji. Anak-anak tersebut berkata, ini waktunya orang tersebut biasanya datang dari habis memburu. Faqa'atna nantaziruhu fa idza huwa qad aqbala mu'taziran bi khirqatin wa ala katifihi khirqatun wa ma'hu atyarun mudzabbahatun wa atyarun ahya. Akhirnya kami duduk menunggu Abu Abdullah dan akhirnya beliau datang. Beliau datang mengenakan sebuah kain sebagai izar, semacam sarung gitu ya. Sebuah kain dijadikan seperti sarung. Kemudian ada kain juga di bahunya, yakni berbeda pakaiannya dengan seperti yang biasanya ditemui ketika bermajelis. Sekarang pakaiannya itu jauh lebih sederhana. Cuma sarung dan cuma di bahunya ada semacam kain yang menutupi bahunya, yakni berbeda dengan baju yang biasanya dikenakan. Biasanya bajunya rapi, bajunya bagus. Dan di tangan orang tersebut ya, dia membawa burung-burung yang sudah disembelih dan beberapa burung yang masih hidup. Yakni memang pemburu ya, berburu-buru. Falamma ra'ana tabassama ilaina. Dan ketika Abu Abdullah melihat kami, dia tersenyum kepada kami. Wa qala ma ja'a bikum. Kemudian Abu Abdullah berkata, apa yang membuat kalian datang ke sini? Faqulna faqadnaka wa qad kunta ghamarta majlisana fama ghayyabaka anna. Ya, kami kehilangan engkau ya Abu Abdullah. Sungguhnya biasanya kamu itu mengisi majelis kami dengan ilmu. Maka apa yang membuat engkau ini tidak hadir lagi ya beberapa waktu terakhir ini? Ini dicari oleh orang-orang. Qala idzan asduqukum. Maka kemudian Abu Abdullah berkata, "Taib, kalau gitu maka saya jujur kepada kalian sekarang. Kana lana jarun kuntu asta'iru minhu kulla yawmin dzaka tsauba alladzi kuntu atikum fihi." Dulunya aku ini memiliki tetangga yang aku meminjam pada setiap harinya pakaian itu yang aku setiap kali kenakan setiap kali aku mendatangi majelis kalian. Wa kana ghariban fa kharaja ila watanihi. Akan tapi orang tersebut adalah orang asing, yakni perantau. Dan saat ini dia sedang pulang kampung ke daerahnya, ke negerinya. Sehingga enggak ada yang bisa dipinjami pakaian lagi. Sehingga karena enggak ada pakaiannya akhirnya yakni tidak memiliki pakaian yang selayak itu, akhirnya mungkin Abu Abdullah malu untuk hadir lagi di majelis. Falam yakun li thawbun atikum fi, sehingga aku tidak memiliki pakaian yang bisa kugunakan untuk mendatangi kalian, mendatangi majelis kalian. Hal lakum an tadkhulul manzil fata'kulu mimma razaqallahu azza wa jal. Bagaimana kalau kalian masuk rumahku ya dan makan apa yang telah Allah rizkikan kepadaku? Yani Abu Abdullah ingin menjamu para tamunya. Masya Allah. Faqala ba'duna li ba'din. Maka kemudian sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, udkhulu manzilahu. Masuklah ke rumahnya. Yani mereka akhirnya sepakat untuk menerima ajakannya Abu Abdullah, ingin dijamu oleh Abu Abdullah. Walaupun kita lihat ternyata kondisinya Abu Abdullah ya, beliau bukan orang yang berada, akan tapi tetap ingin menjamu orang-orang yang banyak itu yang datang mungkin dari jauh. Kita tidak tahu seberapa jauh ini, akan tapi lihat bagaimana kesungguhan Abu Abdullah untuk yakni menyuguhkan sesuatu kepada para tamunya. Maka kemudian udkhulu manzilahu faja'a ilal babi fasallama thumma sabara qalilan thumma dakhala fa'adhina lana fadakhalna.
Maka kemudian akhirnya Abu Abdillah, beliau duluan yang mendatangi pintu, ya, menuju ke pintu rumahnya, kemudian mengucapkan salam, kemudian bersabar sedikit, yakni menunggu dibukakan pintunya oleh istrinya, kemudian masuk ke rumah duluan, sementara orang-orang belum masuk, gitu ya. Itu adabnya. Biarkan terlebih dahulu tuan rumah untuk masuk, mengkondisikan isi rumahnya, betul tidak? Membersihkan rumahnya bisa jadi, atau kalau ada istrinya, ya, kenakan hijab terlebih dahulu dan seterusnya. Yakni dipersilahkan. Maka kemudian fa'adzina lana, kemudian Abu Abdillah, ya, setelah berapa lama baru mengizinkan kami untuk masuk. Fadakhalna, maka kemudian kami masuk rumah tersebut. Fa'idha huwa qad ata biqita'in minal bawari, ternyata Abu Abdillah telah menghamparkan qita'in minal bawari, yakni al-bawari itu seperti tikar atau karpet, atau intinya adalah alas yang digunakan untuk duduk. Maka di sini disebutkan biqita'in minal bawari, yakni sepotong. Ini berarti kesannya tidak besar begitu ya. Ada alas yang dihamparkan, fabasataha lana faqa'atna. Beliau menghamparkan alas tersebut dan akhirnya, ya, kami duduk di situ. Fadakhala ilal mar'ati fasallama ilahil atyar al-mudzabbahah wa akhadha al-atyar al-ahya. Maka kemudian Abu Abdillah menuju kepada istrinya di dalam rumah dan memberikan burung yang telah disembelih, yakni minta dimasakkan oleh istrinya. Akan tapi kemudian Abu Abdillah mengambil burung yang masih hidup, summa qala ana atikum insyaallah an qarib. Abu Abdillah kemudian keluar rumah dan berkata kepada para tamunya, aku akan balik ke sini, ya, balik ke kalian insyaallah dalam waktu dekat. Enggak lama, sebentar saja keluar, mau keluar dulu. Fa'atas suq. Kemudian Abu Abdillah mendatangi pasar. Faba'aha washtara khubzan wa qad sana'atil mar'atu dzalika at-tayr wa hayyathu. Akhirnya Abu Abdillah menjual burung yang masih hidup tersebut dan uangnya digunakan untuk membeli roti, ya. Dan di saat yang sama, sementara itu istrinya Abu Abdillah di rumah itu telah selesai masaknya, gitu ya. Ini berarti bukan waktu yang sebentar, ya. Cukup, ya, cukup untuk memasak burung tersebut. Maka istrinya telah mempersiapkan burung yang telah disembelih tadi, sudah memasaknya. Faqadima ilaina hubzan, faqaddama ilaina hubzan wa lahmat tayrin. Kemudian Abu Abdillah memberikan kepada kami, menghidangkan kepada kami roti dan daging burung. Fa'akalna, kemudian kami makan. Faja'ala yakumu fayatina bil milhi wal ma'. Kemudian Abu Abdillah bangkit lagi dan mendatangi kami, ya, membawa garam dan air. Fa kullama qama qala ba'duna li ba'din. Dan setiap Abu Abdillah berdiri, sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, ra'aitu mithla hadza. Apakah kalian melihat yang seperti ini? Yakni bukan orang yang berada, tapi Masya Allah bagaimana beliau itu semangat untuk menjamu para tamu. Ala tughayyiruna amrahu wa antum sadatu ahlil Basrah. Berarti ini dari Basrah, ya, ketahuan. Maukah kalian, apakah kalian tidak mau untuk mengubah kondisinya, kondisi Abu Abdillah ini, sementara kalian itu adalah pembesarnya penduduk Basrah, yakni orang-orang besar di kota Basrah. Apakah kalian tidak mau mengubah kondisi? Yakni ini ajakan untuk memberikan sesuatu kepada Abu Abdillah, ya, berikan uang, berikan bantuan. Faqala ahaduhum alayya 500. Kemudian sebagian dari mereka berkata, aku akan memberikan 500. Wallahu alam, zahirnya 500 dirham. Wa qala al-akhar alayya 800. Kemudian sebagian yang lain berkata, aku akan memberikan 800 dirham. Wa qala hadza. Yang lain bilang begini, yang lain bilang begini, ya. Saling saut menyaut, sama-sama bersemangat untuk memberikan sesuatu kepada Abu Abdillah. Wa tamana ba'duhum ayya'khudha lahu min ghairihi. Maka, ya, sebagian dari mereka itu berjanji untuk mengambil untuk Abu Abdillah dari yang selainnya, yakni maksudnya bisa jadi ada sebagian yang masih mau nambah. Ana nggak punya, nggak bawa sebanyak itu, tapi ana mau memberikan
sebanyak itu. Tapi yang ana bawa sekarang cuma segini. Nanti ana tambah. Ini bisa jadi makna dari kalimat ini ya. Fabalaghal ladzi jama'u fil hisab 5,000 dirham. Akhirnya uang yang terkumpul adalah 5.000 dirham. Masya Allah. 5,000 dirham. Faqalu qumu bina nadhhabu fanatiyahu bihada wa nas'aluhu ay yughayyira ba'da ma huwa fi. Akhirnya mereka berkata, ayo kita yakni pergi menuju Abu Abdillah. Ini mungkin zahirnya adalah bisa jadi ini ya mengumpulkan uangnya tidak harus saat itu juga, tapi setelah pulang bisa jadi, wallahu alam ya. Tapi intinya terkumpul uang 5.000 dirham. Kemudian itu diberikan kepada Abu Abdillah dan mereka meminta Abu Abdillah untuk mengubah sebagian dari keadaannya. Yakni mungkin ini dibelikan sesuatu sehingga kondisinya menjadi berubah begitu ya. Faqumna fansarafna ala halina rukbanan. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata memberikan uang 5.000 dirham tadi memang di majelis itu. Karena kalimat setelahnya adalah akhirnya kami bangkit dan kami pergi dari rumah Abu Abdillah. Berarti 5.000 dirham saat itu juga langsung terkumpul 5.000 dirham. Fansarafna ala halina rukbanan. Kemudian kami ya pergi dari rumah Abu Abdillah ya dalam kondisi berkendara ya. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya, lanjutan dari kisah ini ya, sedikit lagi insyaallah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf sampai pada sebuah athar yang panjang di mana Ibrahim bin Syaibah melanjutkan kembali kisah ini. Faqumna fansarafna ala halina rukbanan. Maka akhirnya kami bangkit dan kami pergi dari rumah Abu Abdillah dalam kondisi berkendara ya, jadi zahirnya mereka berarti tidak berjalan kaki ya menuju Al-Harbiyah, akan tapi mereka adalah pembesarnya Ahlul Basrah. Mereka berkendara ke sana bersama-sama. Famararna bil mirbad. Maka akhirnya kami melewati Al-Mirbad, yaitu pasar yang terkenal. Di catatan kaki Al-Mirbad min aswaqil Arab al-masyhurah fil Basrah. Di antara pasar di tanah Arab yang terkenal di Basrah. Fa idza Muhammad bin Sulaiman amirul Basrah qa'idun fi manzaratin lahu. Maka Muhammad bin Sulaiman, pemimpin Basrah, amir dari kota Basrah, itu sedang duduk di manzarah miliknya. Apa itu manzarah? Martafa'a minal bina musyrifan ala ma tahtahu. Yakni sebuah bangunan yang tinggi yang bisa dari bangunan tersebut melihat ke bagian bawahnya. Bisa diterjemahkan secara bebas balkon bisa jadi ya. Faqala ya gulam i'tini bi Ibrahim bin Shabib bin Syaibah min bainil qaum. Kemudian Muhammad bin Sulaiman ini, pemimpin Basrah ini berkata kepada pelayannya, "Ya gulam, datangkanlah kepadaku, hadirkanlah kepadaku Ibrahim bin Shabib bin Syaibah dari di antara orang-orang ini." Faji'tu fadakhaltu alaihi fasa'alani an qissatina. Kemudian aku datang ke beliau, kata Ibrahim, aku mendatangi Muhammad bin Sulaiman, pemimpin Basrah. Kemudian aku masuk ke ruangan beliau dan beliau bertanya kepadaku tentang kisah kami. Wa min aina aqbalna fasadaqtuhul hadits. Ya, dari mana kami, dan akhirnya aku ceritakan kisah tersebut kepada
Muhammad bin Sulaiman. Al-hadits yang dimaksud di sini maksudnya adalah cerita ya, kisah yang baru saja terjadi. Faqala ana asbaqukum ila barrihi. Maka kemudian Muhammad bin Sulaiman berkata, aku mendahului kalian untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Yani Muhammad bin Sulaiman ingin sama-sama memberikan bantuan kepada Abu Abdillah. Ya gulam, i'tini bi badrati darahim. Wahai gulam, ya, Muhammad bin Sulaiman berkata kepada pelayannya, hadirkanlah kepadaku atau ya ambillah sekian dirham, ya badrah, yakni sejumlah yang cukup besar dari uang dirham. Faja'a biha, kemudian pelayannya tersebut membawakan yang diminta oleh tuannya Muhammad bin Sulaiman. Faqala i'tini bi gulami farrash. Kemudian akhirnya dia berkata, Muhammad bin Sulaiman berkata, datangkanlah kepadaku pelayan yang biasanya ngurusi farrash, yakni ngurusi menghamparkan kain, alas atau karpet, kemudian bawakan makanan dan seterusnya. Yani pelayan yang biasanya untuk menyuguhkan atau melayani masalah makan. Faja'a, kemudian akhirnya pelayan tersebut datang. Faqala ihmil hadhil badra ma hadzal rajul hatta tadfa'aha ila man amarnahu. Bawalah sejumlah uang dirham ini bersama pelayan yang farros tadi, sehingga engkau bisa memberikan uang tersebut kepada yang telah aku perintahkan, yakni kepada Abu Abdillah. Farihtu tsumma qumtu musri'an. Kemudian akhirnya Ibrahim, orang yang tadi berkunjung, salah satu yang berkunjung ke rumah Abu Abdillah yang dipanggil oleh Muhammad bin Sulaiman, Ibrahim akhirnya bahagia. Aku bahagia dan aku senang. Akhirnya aku berdiri dengan cepat. Falamma ataitul bab sallamtu. Dan ketika aku mendatangi pintu Abu Abdillah lagi, aku mengucapkan salam. Fa'ajabani Abu Abdillah tsumma kharaja ilayya. Kemudian Abu Abdillah menjawabku dan keluar untuk menemuiku. Falamma ra'al farrash wal badra ala unukihi ka'anni safaitu fi wajhi ar-ramad. Dan ketika Abu Abdillah itu melihat badra, melihat pelayan al-farrash tadi, dan melihat pelayan satu lagi memanggul sejumlah besar dari uang dirham, maka seolah-olah aku telah melemparkan atau menaburkan pasir kepada wajahnya Abu Abdillah, yakni roman mukanya langsung berubah, ya, air mukanya langsung berubah. Wa aqbala alayya bi ghairil wajhil awwal. Abu Abdillah memiliki wajah yang berbeda dengan wajahnya sebelumnya. Faqala mali walaka ya hadha. Apa urusanku dengan kalian wahai hadha? Yani mungkin menyebutkan namanya. Aturidu an taftinani. Apakah kalian ingin untuk memberikan musibah kepadaku, untuk memberikan fitan kepadaku? Yani diberikan harta seperti ini disebut sebagai musibah. Kalau harta sudah sebanyak itu, mungkin kalau yang tadi 5.000 dirham, mungkin di zaman itu masih, yaitu jumlah yang besar, tapi Abu Abdillah masih mau menerimanya. Dan bisa jadi karena itu berasal dari kawan-kawannya sendiri. Tapi kalau ini berasal dari pemimpin Basrah, ya. Jadi Abu Abdillah tidak menyukainya, antara jumlahnya besar atau siapakah yang memberikannya, yaitu pemimpin Basrah. Aturidu an taftinani. Apakah kamu ingin untuk memberikan musibah kepadaku dengan menerima pemberian ini? Fakultu ya Abdullah uqud ata uhbiraka annahu minal qissah kada wa kada. Kemudian Ibrahim berkata kepada Abu Abdillah, ya Abdullah, yakni duduk dulu, aku akan menceritakan kisahnya demikian dan demikian. Yakni maksudnya adalah Muhammad bin Sulaiman Amirul Basrah tadi itu sekedar ingin memberikan bantuan, hanya ingin sama-sama memiliki saham kebaikan dalam masalah ini, begitu ya. Karena Muhammad bin Sulaiman terinspirasi dari kisah kami. Wa huwa alladzi ta'lamu ahadul jabbarin, dan engkau tahu bahwa dia adalah salah satu diktator, ahadul jabbarin, salah satu diktator di negeri ini. Jadi maksudnya Ibrahim berkata, yakni lebih baik antum terima saja udah.
yakni Muhammad bin Sulaiman itu diktator, walau kana amaroni an ad'aha haitsu ara la raja'tu ilaihi fa akhbartuhu anni qad wada'tuha. Kalau seandainya orang tersebut memerintahkan kepadaku untuk meletakkan harta ini di tempat yang aku nilai itu tempat yang tepat, begitu ya. Maksudnya bukan kepada antum, tapi maksudnya ya berikan kepada siapapun yang antum nilai tepat, begitu ya. Maka Ibrahim berkata, sungguh aku akan memberikannya kepada tempat yang tepat dan aku akan kembali melaporkan hal tersebut kepada Muhammad bin Sulaiman. Tapi di sini masalahnya Muhammad bin Sulaiman mengatakan ini secara muayyan, secara spesifik beliau ingin memberikannya kepada antum. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Udah terima aja, begitu ya intinya. Allah fi nafsik, yakni bertakwalah kepada Allah terhadap dirimu sendiri. Maksudnya adalah di antara maknanya adalah yakni mungkin ini maksudnya di antara udah ini ketaatan kepada ulil amri, terima saja. Apalagi ulil amrinya diktator. Atau di antara makna lain adalah ya terima saja, akan tapi kemudian bertakwalah kepada Allah. Yakni bertakwalah, antum sudah diberikan harta banyak seperti ini, bertakwalah kepada Allah. Antum khawatir dapat musibah, khawatir menjadi futur, khawatir menjadi sombong dengan harta sebanyak ini, bertakwalah kepada Allah. Tapi tetap terima, gitu maksudnya. Wasdada alayya ghaidhan. Kemudian akhirnya bertambah marah Abu Abdillah setelah diucapkan demikian. Wa qama fadakhala manzilahu wasfaqal baba fi wajhihi. Kemudian Abu Abdillah bangkit dan masuk ke dalam rumahnya dan ya membanting pintu di hadapan wajahku. Faja'altu uqaddimu wa uakhiru ma adri ma aqulu lil amir. Akhirnya aku bingung apa yang akan aku katakan kepada amir, kepada Muhammad bin Sulaiman. Tsumma lam ajid buddan minas sidq. Kemudian aku tidak melihat solusi yang lebih baik daripada jujur. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada jujur dalam masalah ini. Ya, dan dalam semua masalah ya, ala kulli hal. Sebagian masalah lebih baik berbohong, seperti misalkan makanan istri kita kurang enak, kemudian kita memuji, ya, itu diantara berbohong yang tidak mengapa, berbohong sedikit ya. Faja'altu, ini sudah ya. Faji'tu fa'akhbartuhul khabar. Kemudian akhirnya aku mendatangi Muhammad bin Sulaiman dan aku mengabarkan kabar ini. Faqala haruriyun wallah. Muhammad bin Sulaiman langsung berkata, orang ini haruri, yakni khawarij, yakni membangkang terhadap perintah ulil amri. Ini sudah diberikan harta tapi dia malah tidak tunduk. Kata Muhammad bin Sulaiman, ya gulam alayya bisayf. Wahai pelayan, ambillah pedang. Bawakanlah ke sini pedang. Faja'a bisayf, kemudian pelayan datang membawa pedang. Faqala lahu khudh bi yadi hadzal gulam hatta yadhhab bika ila hadzal rajul fa idza akhrajahu ilaika fadrib unuqahu wa'tini bi ra'si. Ya, ambillah pedang ini, letakkan kepada, yakni berikanlah kepada pelayan tersebut, yakni letakkanlah kepada tangan pelayan tersebut, maksudnya berikanlah pedang ini kepada pelayan tersebut. Kemudian datanglah kepada orang tadi, Abu Abdillah, dan kalau orang tersebut keluar rumahnya, langsung tebas lehernya dan bawa kepalanya ke hadapanku. Ini lihat bagaimana diktatornya Muhammad bin Sulaiman. Pantas kalau Ibrahim berkata, udah ini diktator, terima saja udah. Kemudian qala Ibrahim berkata, faqultu aslahallahul amira. Ya, semoga Allah memperbaiki yakni kondisi al-amir. Allah bertakwalah kepada Allah. Fa wallahi laqad ra'ayna rajulan ma huwa minal khawarij. Sungguh kami melihat orang ini bukan termasuk khawarij. Walakinni azhabu fa'atika bihi. Akan tapi aku akan datang kepada dia dan aku akan bawa dia ke hadapanmu. Yakni jangan dibunuh, tapi aku bawa saja. Wa uridu bidzalika illa iftida'an minhu. Dan aku melakukan itu kecuali setelah meminta janji dari Muhammad bin Sulaiman untuk tidak membunuh Abu Abdillah. Qala fadammananihi. Kemudian Muhammad bin Sulaiman fadammananihi, yakni
berjanji, menjamin untuk tidak menebas leher Abu Abdillah. Famadaitu hatta ataitul baba fasallamtu. Kemudian aku akhirnya kembali lagi ke rumah Abu Abdillah, aku mengetuk pintunya dan aku mengucapkan salam kepadanya. Fa idzal mar'atu tahinnu wa tabki. Dan ternyata istri Abu Abdillah sedang menangis meraung-raung. Tsumma fatahtul baba wa tawarat. Kemudian aku langsung buka saja pintunya dan si istri tersebut langsung menutupi dirinya, yakni ke balik tirai atau ke balik ruangan lain misalkan. Fa'adzinat li, kemudian si istri tersebut mengizinkan aku untuk masuk. Fadakhaltu faqalat, kemudian aku masuk, kemudian akhirnya si istri tersebut berkata, ma sya'nukum wa sya'nu Abi Abdillah, apa yang terjadi antara kalian dengan Abu Abdillah? Faqultu ma haluhu, kemudian aku bertanya, ada apa dengan dia? Qalat dakhala famala ila ruka fanaza'a minha ma'an fatawadda'a thumma sami'tuhu yaqul Allahumma ighbitni ilaika wa la taftinni thumma tabaddada huwa yaqulu dzalik. Maka si istri tersebut berkata, Abu Abdillah tadi masuk rumah kemudian menuju ke sumur, kemudian mengambil air dari sumur tersebut, kemudian berwudu, kemudian aku mendengarnya berkata, ya Allah, cabutlah nyawaku dan jangan berikan fitan, berikan musibah kepadaku. Summa tamadda huwa yaqulu dzalik. Ya, kemudian Allahu a'lam ini maknanya terbaring setelah mengatakan hal tersebut, ini mungkin jatuh maknanya. Langsung jatuh. Bukan jatuh ke dalam sumur, ini jatuh ke tanah saja. Falahiqathu wa qad qada fa wadaka mayyitun. Kemudian akhirnya istrinya langsung menghampiri Abu Abdillah tersebut, menghampiri suaminya tersebut, dan ternyata waqad qudhiya fa huwa dzaka mayyitun. Ternyata telah meninggal dunia, telah menjadi mayit. Faqultu ya hadhihi inna lana qissatan azimatan fala tuhaddithu fihi syai'an. Kemudian akhirnya Ibrahim berkata kepada istrinya Abu Abdillah tersebut, ya fulanah, sungguhnya kami memiliki kisah yang sangat besar di sini. Janganlah engkau menceritakan tentang hal ini suatu apapun. Faji'tu Muhammad bin Sulaiman wa akhbartuhul khabar. Kemudian aku mendatangi Muhammad bin Sulaiman dan aku mengabarkan cerita atau mengabarkan kondisinya yang baru saja terjadi. Faqala ana arkabu fa usalli ala hadha. Aku ingin menuju ke sana langsung dan aku ingin menyolatkan orang ini. Yakni Muhammad bin Sulaiman tersadar bahwa ini bukan orang sembarangan. Qala wa sya'a khabaruhu bil Basrah fa syahidahu al-amiru wa ammatu ahli al-Basrah rahmatullahi alaihi. Akan tapi kemudian kisah ini tersebar ke seluruh Basrah dan akhirnya amir tersebut Muhammad bin Sulaiman dan seluruh penduduk Basrah mensolati Abu Abdillah rahmatullahi alaihi. Apa yang dilakukan oleh Abu Abdillah? Abu Abdillah meminta kepada Allah untuk dicabut nyawanya. Gara-gara apa? Khawatir terfitnah dengan harta. Ya, dan ini kata para ulama boleh dengan catatan menghindari fitnah dunia. Di antara kasus lain, kalau sudah sakit parah, boleh berdoa seperti ini. Tapi kalau misalkan penderitaan atau musibah yang itu masih bisa kita hadapi, musibah yang terkait dengan dunia. Kalau ini kan khawatir musibah terkait akhirat, betul tidak? Tapi musibah yang terkait dengan dunia, misalkan kuliah nggak beres-beres, jangan bunuh diri. Atau jangan berdoa minta dicabut nyawa. Ini bukan alasan yang masyru', jelas, bukan alasan yang dibolehkan secara syariat. Tapi di sini contohnya, Abu Abdillah tidak ingin berlama-lama di dunia gara-gara khawatir fitan mendatangi dia. Sehingga itulah yang dilakukan olehnya. Wallahu alam, ini tentunya adalah pilihan beliau rahimahullahu taala, dan itu atas kezuhudan dia terhadap dunia. Itulah mengapa asar panjang ini dimasukkan dalam bab ini. Ya, kisah yang kita ambil, faidah yang kita ambil dari asar ini adalah
bagaimana para ulama generasi terdahulu sampai segitunya menghindari ujian dunia. Ya. Sampai segitunya. Dan ini adalah sumber inspirasi kita untuk menjauhi dunia, yakni menjauhi fitnah dunia, ujian dunia. Ambil dunia secukupnya. Ambil dunia dari yang halal saja. Jangan tamak. Secukupnya maksudnya secukup yang dibutuhkan oleh kita, keluarga kita, dan ya sewajarnya gitu maksudnya. Secukupnya itu sewajarnya. Jangan kemudian tamak dan serakah, sehingga apa definisi tamak dan serakah di sini? Kita mengerahkan sebagian besar atau bahkan seluruh tenaga dan waktu kita untuk mengejar dunia tersebut, kemudian melupakan beribadah kepada Allah, melupakan menuntut ilmu syar'i, melupakan duduk di majelis ilmu, melupakan yang halal dan yang haram. Ini adalah yang dimaksud tamak dan serakah tersebut. Bukan berarti kemudian kita udahlah nilai cukup C saja, jangan, nggak perlu A, ini secukupnya aja di dunia. Bukan berarti demikian. Ya, ini jangan jadi hujah bagi antum-antum yang nilainya kebanyakan dapatnya C gitu ya. Bukan berarti demikian. Kita lihat para ulama generasi terdahulu, mereka kalau sudah masalah ilmu, walaupun itu ilmu dunia, mereka juga kencang di situ, gitu ya. Selama niatnya adalah untuk manfaat. Lihat Abdullah bin Mubarak berdagang sehingga menjadi sampai orang yang kaya. Abdullah bin Mubarak itu kaya. Nah, kenapa kok bisa kaya? Bukannya tadi secukupnya saja. Yang dimaksud secukupnya di sini maksudnya adalah tidak tamak dan serakah sehingga menerjang keharaman atau menerjang yakni prioritas yang seharusnya. Baik. Maka seorang muslim di saat yang sama dia harus profesional, di saat yang sama dia harus berprestasi dalam bidangnya masing-masing, dalam pekerjaannya, jadi orang yang amanah dan profesional dan bisa diandalkan dan memiliki kompetensi. Tapi di sisi yang lain dia tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama. Ada tujuan utama di balik. Kenapa profesional? Ada niat di baliknya. Mengapa kompeten di bisnisnya, di ilmu dunianya? Ada tujuan di baliknya. Tujuannya adalah untuk akhirat. Itu maksud dari ya yang kita bisa dapatkan dari bab ini, begitu ya. Di antara asar yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah asarnya Abdullah ibn Mubarak tadi. Jadi beliau secara bisnis ya kompeten, profesional dan bagus begitu ya. Tapi lihat Abdullah ibn Mubarak menyebutkan niat di baliknya. Apa niatnya tadi? Menjaga wajahku supaya tidak meminta-minta, menjaga kehormatanku supaya tidak minta-minta, dan ini aku gunakan sebagai sesuatu yang bisa membantuku untuk taat kepada Rabbku. Itu diantara niatnya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan.